Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ahlan dimanapun berada, kali ini kami para jemaah haji yang baru saja melaksanakan wukuf dari Arafah baru saja tiba di Muzdalifah untuk melaksanakan wajib haji, yaitu mabit di Muzdalifah. Jamaah haji yang telah memenuhi area ini adalah jamaah haji yang kebanyakan itu dari luar Indonesia, terutama dari Asia Selatan seperti India, Pakistan, dan lain sebagainya, serta jemaah haji yang dari Turki, kemudian Uzbekistan, dan lain sebagainya, serta jemaah haji yang dari Eropa. Mereka kebanyakan ini jemaah haji yang mandiri ya di sini itu, yaitu karena di negara-negara lain itu seperti India itu banyak jemaah haji yang berangkat sendiri tanpa melalui organisasi. Kalau di Indonesia begitu rapi karena dilakukan oleh negara. Nah, seperti ini kondisi di Muzdalifah saat para jemaah haji yang kelelahan berjalan kaki dari Arafah, kemudian setibanya di Muzdalifah dia melakukan istirahat untuk nanti setelah lepas tengah malam mereka bisa meninggalkan Muzdalifah untuk menuju Mina atau melempar jumroh. Nah, bagi jemaah haji Indonesia dibagi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok tarodud, yaitu jemaah haji yang dengan kondisi fisiknya masih kuat, yaitu yang muda-muda ya. Itu diangkut dari Arafah, kemudian tiba di Muzdalifah, kemudian diturunkan di Muzdalifah dan mengambil mabit atau bermalam di Muzdalifah sampai lebih dari 2/3 malam. Kemudian selama berada di Muzdalifah, para jemaah haji ini bisa mengambil batu kerikil sebesar ibu jari untuk melontar jumratul aqabah sebanyak 7 kali, dan batu yang dipersiapkan untuk melontar jumratul ula wusta aqabah di tanggal 11 Zulhijjah dan tanggal 12 Zulhijjah bagi yang nafar awal, dan bagi yang nafar sani yaitu melakukan mabit di Muzdalifah ini selama di Mina ya, itu 3 malam ya, kemudian melontar jumratul ula wusta aqabahnya itu tanggal 11, 12, 13. Nah, mana saja yang mungkin bisa dilakukan, sekalipun yang paling afdol adalah yang nafar sani, yaitu meninggalkan Mina setelah tanggal 13. Tetapi kalau kita mau mengambilnya nafar awal, bisa meninggalkan Mina setelah melontar jumratul ula wusta aqabah tanggal 12 Zulhijjah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, seperti ini kondisi Muzdalifah. Banyak jamaah haji yang sedang mengambil kerikil atau batu untuk melontar jumroh, kemudian melontar jumratul aqabah nanti 7 kali dan bisa tahallul di jumratul aqabah nanti. Nah, ini tahallul dari ihram. Cuman tahallul ini tidak menghalalkan semua perbuatan-perbuatan sebelum ihram, hanya sebagian saja ya. Nah, jadi hanya kita setelah tahallul, setelah melontar jumratul aqabah ini ya, hanya kita bisa melepas pakaian ya, bisa melepas pakaian dan bisa mandi seperti biasa. Nah, kemudian untuk tahallul yang
bisa membebaskan dari semua larangan ihram, yaitu setelah kita selesai melaksanakan tawaf ibadah dan sa'i haji. Sahabat-sahabat sekalian, semua jamaah haji yang sudah ada di Muzdalifah, ada yang istirahat, ada yang mengambil batu ya untuk melempar jumrah seperti yang teman saya lakukan ini. Sedang mengambil batu untuk persiapan melempar Jumratul Aqabah. Tapi teman saya ini agak terlalu besar ya, sebetulnya terlalu besar tapi tak apa-apa. Kalau kecil ya takutnya ini ya apa namanya, terbawa angin lepas ya. Tapi ini jangan terlalu besar, sebesar ini aja kacang tanah ya, atau sebesar jari tangan lah. Kalau ini terlalu besar begitu nanti bahaya, bisa mantul lagi ya. Dan jangan melakukan atau melontar jumrah ini dengan selain batu, karena ada perilaku jamaah haji mungkin karena ketidaktahuannya atau mungkin karena pendapatnya berbeda mungkin ya, yang melontar jumrah dengan sandal, dengan sepatu, dengan payung dan sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam manasik haji. Nah, bagi yang punya waktu dan kesempatan, jangan abaikan kesempatan untuk mengambil batu di Muzdalifah, karena begitulah cara manasik haji yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu sekali lagi untuk Jumratul Aqabah, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah ya, selepas dari Muzdalifah kita lempar 7 kali, kemudian bisa tahallul ya. Dan tahallul setelah melontar Jumratul Aqabah ini hanya bisa melepaskan atau mengganti pakaian yang tadinya pakaian ihram menjadi pakaian biasa lagi, dan bisa memakai wangi-wangian. Sementara tahallul secara keseluruhan, yaitu setelah kita melaksanakan tawaf ibadah dan sa'i haji. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, rupanya batu sudah dianggap cukup ya. Kemudian kita akan segera menuju Mina ya. Dan bagi WNI yang mukim di Arab Saudi, ini sudah terbiasa dari Muzdalifah ini berjalan kaki sampai di Mina kemudian jumrah. Nah, bagi yang punya kesempatan setelah melontar Jumratul Aqabah bisa langsung ke Masjidil Haram, kemungkinan itu sampai menjelang subuh di Masjidil Haram bisa melaksanakan tawaf ibadah dan sa'i haji. Mungkin ya, setelah selesai sa'i haji itu masuk waktu subuh dan kita bisa melaksanakan salat berjamaah di Masjidil Haram. Atau kalau waktunya jadi kita jalan kakinya agak pelan, bisa saja ketika sampai di Masjidil Haram ini pas waktu subuh, kemudian kita sholat subuh dulu, baru setelah sholat subuh kita melaksanakan tawaf ibadah sebanyak 7 putaran, dilanjutkan dengan sa'i haji dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jika setelah melontar Jumratul Aqabah kemudian dilangsungkan tawaf ibadah dan sa'i haji, maka selesai semua rukun haji, tinggal kewajiban haji saja, yaitu mabit di Mina ya, dan melontar jumrah di Mina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.